Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan pembahasan mengenai materi untuk perkuliahan aljabar linear elementer ya di pekan ketiga hari pertama ya. Yaitu di sini saya akan membahas terkait dengan sistem linear yang memiliki bentuk AX sama dengan lambda X seperti itu ya. Nah, ini kita coba perhatikan ini ya, perhatikan. Kita coba perhatikan ya, kita punya persamaan ya. Saya tulis lagi ya, jadi ini AX sama dengan lambda X ya. Nah, ini A ini adalah suatu matriks gitu ya. Nah, kemudian X-nya ini suatu apa? X dan ini ya, ini ya. Ini suatu apa? Matriks kolom juga ya. Jadi ini juga suatu matriks kolom ya. Nah, kemudian ini ya, lambda ini. Nah, lambda ini sebenarnya adalah suatu skalar gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kita punya persamaan seperti ini, nah, ya, punya suatu sistem persamaan linear seperti ini ya, gitu ya. Nah, kemudian ternyata persamaan linear sistem persamaan linear AX sama dengan lambda X ini ya. Nah, kita bisa menjadikan sistem persamaan ini sebagai suatu bentuk persamaan homogen seperti itu ya. Jadi eh, seperti ini ya, persamaan homogen. Ya, jadi kita bisa menjadikan bentuk AX sama dengan lambda X ini sebagai suatu persamaan homogen ya, ya. Jadi seperti apa kira-kira bentuk dari persamaan homogen? Apakah eh, boleh kita apa menjadikan seperti ini? Katakan ya, apa AX ya dikurangi lambda X sama dengan nol, kemudian ini kita jadikan seperti ini, minus lambda sama dengan nol. Apakah boleh seperti ini kira-kira? Ya. Nah, bentuk yang seperti ini tidak boleh ya. Ini salah ya. Salah ya. Ya, kenapa saya katakan salah? Nah, karena di sini kita perhatikan ya. Sebagaimana yang sudah saya uraikan sebelumnya ya, A ini merupakan suatu matriks ya. Jadi ini suatu matriks ya. Nah, kemudian lambda ini adalah suatu skalar ya. Jadi matriks dikurangi skalar itu adalah suatu hal yang nggak bisa kita selesaikan gitu ya, nggak bisa kita operasikan, tidak bisa kita operasikan gitu ya, sehingga sehingga apa sehingga yang benar ya, jadi apa sehingga atau jadi yang benar eh, dari persamaan ini ya, jadi persamaan awalnya itu kita punya AX sama dengan lambda X gitu ya. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan matriks identitas gitu ya. Jadi ini X ya, ini sama dengan I, ini lambda X gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, suatu matriks identitas dikalikan matriks A itu ya tetap matriks A itu sendiri gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian yang ini eh, suatu apa matriks I identitas ya dikalikan suatu skalar gitu ya. Di sini kalau kita lihat, nah di sini kita bisa tukar sebenarnya ya. Nah, gini. Nah, ini lambda X gitu ya. Nah, baru kalau sudah seperti ini ya, kita pindah ya. Bisa kita pindah ke ruas kiri, bisa kita pindah ke ruas kanan ya, sesuai selera ya. Tapi di sini sesuai dengan selera saya ya. Jadi saya lebih suka eh, dipindah ke ruas kiri. Jadi kalau eh, apa yang ada di buku ya. Jadi di buku acuan kita di buku Howard Anton itu dipindah ke ruas kanan ya. Tapi kalau saya lebih suka dipindah ke ruas kiri. Jadi nggak ada masalah ya. AX nah di sini dikurangi lambda I X gitu ya. Nah, ini sama dengan nol ya. Nol di sini bukan bukan sembarang nol gitu ya. Jadi di sini berupa
matriks gitu ya, atau matriks kolom di sini ya. Nah, ini jika hanya jika, nah ini saya keluarkan matriks X-nya ya. Jadi di sini kita punya A minus lambda I. Nah, kalau sudah seperti ini benar gitu ya. Nah, ini benar gitu ya. Karena apa? Karena di sini udah ukurannya jelas sama ya. Ya, kenapa bisa sama ya? Karena di sini tidak apa-apa meskipun lambdanya ini merupakan suatu skalar ya, tapi karena di sini dikalikan dengan suatu matriks identitas yang ukurannya itu sama dengan matriks A gitu. Jadi di sini ya pasti operasi pengurangan dari dua buah matriks itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ini nggak ada masalah gitu. Ini sudah benar ya. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang menarik ya, yang menarik itu di sini kita menentukan ini ya, menentukan terkait dengan solusi dari persamaan homogen ini ya, persamaan homogen ini ya, a dikurangi lambda i ya, dikali x sama dengan 0 ya. Nah, di sini terkait dengan solusi dari persamaan homogen ini ya. Nah, di sini ada dua macam jenis solusi ya. Jadi ada yang namanya solusi trivial ya. Ya, ada yang namanya solusi non trivial ya. Nah, untuk solusi yang trivial ya, itu biasanya di sini disebabkan ya. Jadi untuk solusi yang trivial ya, di sini syaratnya itu solusi trivial ini ya, itu terjadi karena apa? Karena matriks ini ya, matriks A dikurangi lambda I. Nah, ini punya inverse. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga akibatnya kalau matriks A dikurangi lambda I itu punya inverse ya, ya. Ini penyebabnya ya. Jadi ya, jadi kalau matriks A minus lambda I ini punya inverse ya, berarti kalau saya punya ini ya, katakan ya, coba diperhatikan ya, A dikurangi lambda I, ini X sama dengan 0 ya di sini. Nah, ya. Kemudian kalau saya coba kedua ruas saya kalikan dengan Saya kalikan dengan inverse matriknya karena dia punya inverse pasti kalau saya kalikan dengan inverse dari A minus lambda I katakan ya dari sebelah kiri ya, ini A dikurangi lambda I ya, nah ini X, nah ini sama dengan A minus lambda I, ini inverse, ini dikalikan 0 ya, 0 di sini 0 matrik ini ya. Ya, nah ini sendiri itu kan menjadi identitas ya, ini identitas matrik identitas dikali X ya sama dengan ini ya, A min lambda I ini inverse, nah ini kali 0 gitu ya. Nah ini sendiri berarti kita punya X ya. Nah ini inverse dari matriks A dikurangi lambda I dikali 0 itu dikali matriks 0 ya, nanti 0 hasilnya. Maka ini dinamakan dengan solusi trivial ya. Jadi solusi trivial itu terjadi saat apa? Saat matriks A minus lambda I-nya itu punya inverse ya. Kemudian di sini berarti kalau solusi yang non trivial ya, solusi yang non ya, solusi dari yang solusi yang non trivial dari persamaan homogen tadi ya, itu berarti syaratnya apa? Syaratnya di sini matriksnya matriks A minus lambda I ya, ini harus tidak punya inverse gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, jadi kalau solusi trivial itu nggak perlu dicari sebenarnya, itu udah solusi yang udah jelas, udah pasti gitu ya. Ya, ya, ya kan. Nah, yang dicari itu biasanya solusi yang non trivial di sini ya. Nah, syarat dari solusi non trivial ternyata matriks A minus lambda I-nya itu tidak boleh punya inverse gitu ya. Jadi kalau ini tidak boleh punya inverse berarti apa? Ya, determinannya ya, determinan dari matriks A minus lambda I itu harus 0 seperti itu ya. Ya, jadi kalau untuk mencari solusi non trivial dari persamaan homogen ini ya, nah ya udah kita tinggal cari aja kira-kira
lambda seperti apa sehingga mengakibatkan determinan dari matriks ini itu sama dengan nol seperti itu ya. Ya, gitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini ya apa? Jadi di sini bisa kita simpulkan ya sebenarnya ya. Jadi apa? Kalau kita punya persamaan homogen seperti ini ya, ya, dia punya solusi non trivial saat apa? Saat determinan dari matriks A minus lambda I-nya itu sama dengan 0 ya. Atau kalau di buku saat determinan dari lambda I minus A, matriks dari lambda I minus A, ya. Determinan dari matriks lambda I minus A itu sama dengan 0 gitu ya. Nanti silakan dicek gitu ya. Silakan dicek gitu ya. Oke, mungkin nanti apa? Agar lebih mudah memahami konsep ya. Di sini saya coba berikan suatu contoh soal ya. Jadi ini contoh soal ya. Contoh soal ya. Contoh soalnya itu kalau di buku kita punya ini ya. Jadi kita punya sistem persamaan linear seperti ini. Jadi x1 ditambah 3x2 sama dengan lambda x1 katakan ya. Kemudian kita punya persamaan yang kedua, kita punya 4x1 ditambah 2x2 sama dengan lambda x2 ya. Jadi dari sistem persamaan ini kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks ya. Nah, berarti kita punya apa? Matriks seperti ini ya. Jadi ini 1 3 4 2 gitu ya. Kemudian dikali matriks kolom X1 X2 ya. Nah, ya. Kemudian ini kita punya sama dengan lambda ya. Ini X1 X2 gitu ya. Bisa dipahami ya dari sini ya bentuknya ya. Ya. Nah, kemudian dari sini berarti kita punya dari persamaan ini ya, kita bisa menjadikan persamaan ini, sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk homogennya, ke bentuk persamaan homogennya ya. Jadi persamaan homogen dari persamaan linear ini, ini persamaan homogen ya. Nah, ya. Jadi kita punya apa? Persamaan homogen A minus lambda I gitu ya. Jadi mungkin langsung saja kita buat ya bentuknya seperti ini mungkin ya. Ini A-nya ya. 1 3 4 2 gitu ya. Langsung saya ubah ini ya. Ini lambda, kemudian ini identitas ya, matriks identitas. Nah, ini X1 X2-nya gitu ya. Nah, ini sama dengan matriks 0. Jadi 0 tebal itu kalau di buku itu suatu tidak selalu skalar ya, bisa saja matriks gitu ya. Nah, ini 0 seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya, kita dapat matriksnya apa? 1 minus lambda ya. Kemudian yang ini 4, kemudian yang ini 3, kemudian yang bawah 2 minus lambda ya. Nah, gitu ya. Ini X1, ini X2 gitu ya. Sudah kelihatan ya kalau sekarang ya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian dari persamaan homogen ini ya. Nah, ini kan kita sudah punya matriksnya ya. Jadi ini matriks ini ya. Nah, ini dinamakan dengan matriks A minus lambda I gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian yang menarik dari persamaan homogen ini ternyata kita bisa menentukan solusi non trivial gitu ya. Ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan solusi non trivialnya gitu ya. Ya.
Solusi non trivial itu kita bisa dapatkan saat apa? Tadi apa? Solusi ini ya. Solusi non trivial ya dari persamaan homogen di atas, ya kan? Ya, terjadi saat apa? Atau dapat diperoleh ya saat apa? Dapat saat apa? Dapat diperoleh apa saat apa? Ini saat ya. Saat ini ya, apa? Saat determinan dari apa? Matriks A minus lambda I-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita apa? Kalau kita cari ya determinan dari matriks A minus lambda I ya. Nah, berarti kita sudah punya ini ya. Nah, tinggal dicari ya. Jadi ini ya apa? 1 minus lambda ya, ini 4, ini 3, ini 2 minus lambda gitu ya. Nah, ini determinannya harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini 0 apa? 0 skalar ya. Ya, nah, dari sini kita punya apa? Kalau kita kalikan determinan ya AD min BC ya. Jadi ini ya 1 minus lambda kita kalikan dengan 2 minus lambda gitu ya. Dikurangi 3 kali 4 ya. 3 kali 4 itu 12 ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini coba kita sederhanakan ya. Kita punya ini 2 ya. Kemudian minus lambda ya, kemudian minus 2 lambda ditambah lambda kuadrat. Nah, ini dikurangi 12 sama dengan 0. Itu ya. Ini kalau kita sederhanakan, kita punya lambda kuadrat dikurangi 3 lambda ya. Kemudian minus berapa ini? Minus 10 ya, sama dengan 0. Nah, ya. Nah, udah dari sini kita punya apa? Kita coba faktorkan ya. Berarti ini lambda plus 2 ya. Ini lambda minus 5 gitu ya. Nah kira-kira solusi non trivial itu dapat terjadi ya. Dapat terjadi saat apa? Saat ini. Saat apa? Saat lambdanya itu sama dengan minus 2 ya. Dan atau lambdanya itu saat lambdanya sama dengan 5 gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, ya. Jadi lambda sama dengan minus 2 dan lambda sama dengan minus 5 itu yang menyebabkan nanti apa? Solusi dari persamaan homogen itu ya menjadi non trivial seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Ya. Jadi jadi ini dinamakan dengan apa? Ini kan bentuknya nanti polinomial ya ini ya. 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 Ini ada yang menamakan ini polinomial karakteristik ya, ada yang mengatakan juga ini merupakan suatu persamaan karakteristik ya. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian nilai lambda yang memenuhi dari persamaan karakteristik atau polinomial karakteristik ini dinamakan dengan apa? Nilai karakteristik ya. Ya. Nilai karakteristik jadi lambda sama dengan minus 2 atau lambda sama dengan minus 5 itu dinamakan dengan nilai karakteristiknya gitu ya. Atau ada yang menyebutnya juga agent value ya atau nilai agent ya. Jadi ini ya. Ya. Ya, nanti untuk di mata kuliah yang lebih lanjut ya nanti ya apa terkait dengan penentuan nilai agent itu sangat penting ya kalau kita punya suatu sistem itu ya untuk menyelidiki kestabilan dari sistem itu nanti apa nilai agent itu sangat berperan penting gitu ya ya. Nah, jadi sudah tahu ya di sini ya. Jadi
lambda sama dengan minus 2 ya. Ini saya tulis ya. Lambda sama dengan minus 2 ya, atau lambda sama dengan 5 ini dinamakan dengan nilai karakteristik ya. Ya. Kalau saya sih lebih suka menamakan ini sebagai nilai eigen ya. Apa? Gitu ya. Kemudian apa? Nah, dari nilai eigen ini ya, ternyata kita bisa menentukan vektor eigennya gitu ya. Jadi nanti ada konsep terkait dengan apa? Vektor eigen gitu ya. Ya. Nah, cara mencarinya seperti ini ya. Cara mencarinya seperti ini ya. Jadi untuk menentukan suatu vektor eigen ya di sini ya, itu sebenarnya kita tinggal melakukan substitusi nilai eigen terhadap persamaan ini, terhadap persamaan ini. Ya, persamaan ini. Nah, persamaan ini ya. Ini persamaan ini ya. Katakan persamaan bintang gitu ya. Nah, kita tinggal substitusi ke persamaan bintang ini udah. Ya. Contohnya untuk nilai eigen apa? Untuk lambda sama dengan katakan minus 2 gitu ya. Nah, jadi untuk nilai eigen eh, untuk nilai eigennya yang sama dengan minus 2 ya. Nah, kira-kira vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen eh, lambda sama dengan minus 2 itu ya. Itu kira-kira berapa vektor eigennya gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kita substitusi ya ke persamaan ini, ke persamaan bintang gitu ya. Persamaan bintang kita punya ini ya. Kita punya ini ya. Nah, udah kita tinggal substitusi ya. Kalau kita punya lambda sama dengan minus 2 ya, maka kita punya apa? Ini kan tadi 1 minus minus 2 ya, lambdanya ini 4, ini 3, ini 2 minus lambda ya, lambdanya itu kan minus 2 gitu ya. Ya. Ini X1, X2 gitu ya. Ini apa? Matriks 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita selesaikan ya. Ini kalau kita sederhanakan kita kan punya ini 3, 3, ini 4, 4 gitu ya. X1, X2 nah, gitu ya. 0, 0 gitu ya. Nah, dari sini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kita bisa peroleh suatu persamaan ini kan. Ini kan sama ya kan. Ini kalau kita apa? Ini baris pertama sama baris kedua ini kan kelipatannya ya kan? Ya. Jadi dari sini kita ambil saja udah kita katakan punya persamaan 3x1 ditambah 3x2 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita punya ternyata mungkin x2-nya itu apa? Sama dengan minus x1 gitu ya. Ya kan kalau kita lihat ya di sini ya. Ya. Kemudian coba saya misalkan di sini misal x1 sama dengan t gitu ya. Ya. Maka kita dapatkan apa? X2-nya sama dengan minus T. Ya. Sehingga nanti apa? Solusi dari persamaan ini katakan kita punya apa? X1, X2 gini ya. Nah, ini bisa kita tulis apa? Ini T, ini minus T gitu ya. Jadi T kita punya seperti ini ya. 1 minus 1 gini ya. Gini ya. Nah, jadi apa? Jadi mungkin di sini kita bisa apa? Vektor-vektor eigennya itu ya ini nanti. Ya. Gitu ya.
Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi kalian bebas milih ya. Di sini T-nya itu anggota R gitu ya. Ya, jadi mungkin kalian bisa memilih biasanya di sini vector agentnya itu kita pilih yang paling sederhana ya udah ini gitu ya. Ya, 1 sama minus 1 gitu ya. Ya. Ya, jadi untuk nilai agent yang sama dengan minus 2 ya, maka vektor agent yang bersesuaian dengan nilai agent sama dengan minus 2 yaitu katakan vektor agentnya 1 minus 1 gitu ya. Ini ya, gitu ya. Terserah kalian ya. Kalian ngambil 2 minus 2 gak apa-apa gitu ya. Tapi di sini yang paling sederhana itu 1 minus 1 gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam perhitungan ini yang dipilih biasanya ya. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, kalian bisa menentukan vektor agent yang bersesuaian dengan nilai agent lambda sama dengan 5 gitu ya. Ya. Nah, nanti dengan cara yang sama kita punya 1 minus 5 ini 4 ya. Ini berapa? 3, ini 2 minus 5 gitu ya. Ya, kita substitusi ke persamaan bintang tadi ya. Ya. Nah, ya. Nah, dari sini kita punya apa? Kalau kita sederhanakan ya, kita punya ini berapa? Ini minus 4, ini 3 ya. Kemudian kita punya 4 di sini, ini minus 3. Nah, ini juga sama sepertinya kelipatan lagi ya. Jadi baris pertama itu sama dengan minus baris kedua gitu ya. Jadi ini nggak perlu kita hitung, nanti diperoleh ini ya. Minus 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 0 gitu ya katakan ya. Jadi dari sini kita punya x2-nya itu sebagai 4/3 x1 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan x1-nya itu katakan S gitu ya, maka kita punya vektor solusi-solusi dari persamaan ini kita punya ini ya x1 x2 ya. Jadi solusi-solusinya itu kita bisa tulis x1-nya katakan S ya. Berarti x2-nya itu 4/3 S gitu ya. Sehingga kita punya ini katakan S gitu ya. 1 sama 4/3 gitu ya. Ini S-nya anggota real gitu ya. Nah, di sini kita ternyata punya solusi dari persamaan homogen ini ya saat lambdanya sama dengan 5 ini ternyata persamaan homogen ini punya solusi x1 x2-nya seperti ini ya. Ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan vektor agent ya. Ya. Jadi ini vektor agent yang bersesuaian dengan nilai agent sama dengan 5 ternyata vektor agentnya itu 1 sama 4/3 gitu ya. 1 4/3 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya. Ya. Jadi vektor eigen yang bersesuaian. Kita pilih untuk vektor agentnya itu ini yang paling sederhana aja ya. Vektor agent yang bersesuaian dengan lambda sama dengan minus 2 adalah katakan tadi berapa? 1 minus 1 gitu ya. Kemudian vektor agent yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5 adalah ini ya. 1 sama 4/3 ini ya. Ini ya. Gitu ya. Jadi seperti ini ya. Udah kita ambil paling sederhana. Apakah ada vektor agent yang lain mungkin ya yang bentuknya kalau selain ini saya pilih yang lain ya. Terserah kalian pokoknya ya tinggal memainkan parameter T atau parameter S ini. Jadi kalau kalian nggak suka 1 minus 1 kemudian 1 dengan 4/3 ya nggak masalah sebenarnya ya. Ya tapi direkomendasikan ini gitu ya. Karena ini yang bentuk paling sederhananya gitu ya. Gitu ya. Jadi menurut saya cukup ya terkait dengan ini ya. Nanti kita akan
lanjutkan pembahasan terkait dengan vector agent dan nilai nilai agent dan vector agent ya. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya gitu untuk lebih detailnya gitu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih.